Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Galih Kusuma Dewi dari Prodi D3 Manajemen Informatika dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Amika Yogyakarta. Kali ini dalam mata kuliah lingkungan bisnis, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi mengenai bisnis manajemen. Sebelumnya, NIM saya adalah 21020654 dengan dosen pembimbing Ibu Wiji Nur Astuti SEMT. Jadi, apa sih organization structure? Kenapa membutuhkan struktur organisasi, kemudian fungsi dan peran struktur organisasi, manfaat struktur organisasi, jenis-jenis struktur organisasi, contoh jabatan pada struktur organisasi, langkah merancang struktur organisasi, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, organization structure, yaitu menempatkan yang berkompeten sesuai dengan bidang dan keahliannya demi tercapainya tujuan organisasi. Kenapa sih kita perlu struktur organisasi? Jadi yang pertama adalah menjelaskan kedudukan dan tanggung jawab setiap anggota perusahaan, di mana setiap anggota tersebut memiliki job desk yang berbeda dalam setiap kedudukannya. Kemudian memperjelas jalur hubungan dalam melakukan pekerjaan, jadi tidak ada saling mencampuri job desk satu sama lain. Kemudian memperjelas tugas, jadi tidak bingung dalam mengerjakan tanggung jawabnya sendiri. Lalu, manfaat struktur organisasi bagi perusahaan. Yang pertama adalah tentu komunikasi akan lebih baik dari segi atasan dan juga karyawan, nanti akan lebih baik dapat terkomunikasikan dengan baik bagaimana maunya dan bagaimana cara untuk mengeksekusi itu biar jadi hal yang diinginkan. Kemudian meningkatkan efisiensi operasional. Jadi tidak akan buang-buang waktu karena tidak membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk mengkomunikasikan bagaimana maunya. Seperti itu. Kemudian menghindari konflik karyawan. Karena sudah memiliki bagiannya masing-masing, tugasnya masing-masing, posisinya masing-masing, jadi akan menghindari konflik antar karyawan untuk memperebutkan seperti job desk ataupun bonus. Yang terakhir adalah meningkatkan kinerja karyawan karena sudah mengerti tugasnya dan juga sudah mengerti bagaimana harus melakukan tugasnya sehingga lebih terstruktur dalam mereka bekerja. Kemudian struktur organisasi fungsional. Nah, di sini adalah contoh bentuk struktur organisasi fungsional. Paling atas sendiri ada direktur, kemudian di bawahnya terbagi menjadi ada 5, yaitu manajer SDM, manajer keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran, dan manajer purchasing. Bagian ini dibagi berdasarkan fungsi manajemen. Sehingga karyawan yang memiliki skill akan ditempatkan dalam satu unit kerja untuk melakukan tugas yang sama. Jadi ketika karyawan A ini memiliki skill di bidang keuangan, maka dia akan ditempatkan dengan orang-orang yang sama juga berpandai atau menguasai bidang itu. Jadi tidak akan rancu seperti itu. Kemudian struktur organisasi divisional. Nah, di bawah ini adalah contoh bentuk struktur organisasi divisional. Yang paling atas ada direktur utama, kemudian di bawahnya terdapat dua bagian, yaitu wakil direktur divisi komponen dan wakil direktur divisi perangkat. Dalam divisi komponen sendiri ada manajer IC, manajer display, dan manajer battery. Sementara pada wakil direktur divisi perangkat ada manajer smartphone, manajer tablet PC, dan manajer laptop. Pembagian ini berdasarkan kesamaan produk, layanan, pasar, dan letak geografis. Karena butuh biaya operasional yang tinggi, bentuk ini bisa diterapkan di perusahaan berskala menengah ke atas. Jadi tidak direkomendasikan untuk perusahaan baru atau mungkin UMKM seperti itu. Berikutnya ada struktur organisasi matriks. Oke, di sini adalah contoh bentuk struktur organisasi matriks. Jadi lebih banyak ada direktur, di bawahnya ada manajer production, manager quality control, C, engineering, logistik, dan planning. Serta ada manajer proyek A, proyek B, proyek C.
Nah, khusus untuk struktur organisasi matriks ini dibentuk untuk menyelesaikan suatu proyek yang dikembangkan oleh perusahaan. Jadi sifatnya biasanya eh, tidak bertahan lama seperti itu. Misalnya dikepalai oleh wakil presiden direktur dibantu oleh manajer-manajer proyek. Jadi ketika suatu perusahaan memutuskan untuk membuat proyek A, B, C, baru dibentuk tim seperti ini. Kemudian, nah, jabatan pada struktur organisasi. Jadi yang paling atas ada direksi, direktur. Jadi merupakan posisi teratas dan berwenang untuk mengambil keputusan dan bertanggung jawab ke setiap pengambilan keputusan perusahaan. Jadi apapun yang keputusan yang diambil, apapun yang akan dieksekusi, direksi ini bertanggung jawab untuk bertanggung jawab pada hasil dari keputusan tersebut. Juga sebagai penentu arah perusahaan. Jadi apapun keputusan yang diambil dan bagaimanapun nanti semua bergantung pada direksi. Kemudian yang kedua adalah manajer. Jadi yang pertama, manajer ini bertanggung jawab untuk mengatur pegawainya dalam mencapai tujuan bersama. Kemudian membuat pengarahan dan keputusan, kebijakan dan mengembangkan potensi karyawan, kemudian diposisikan dalam setiap divisi dan menjadi pengelola utama yang bertanggung jawab langsung kepada direksi. Yang ketiga ada divisi atau departemen. Jadi divisi atau departemen ini adalah biasanya dibagi sesuai tugas dan kompetensinya seperti yang tadi, pemasaran, penjualan, ataupun strategi. Kemudian ada administrasi dan gudang, terdiri dari accounting, CMT, dan kasir, bertugas untuk mengatur keuangan perusahaan dan mencatat setiap keluaran dan pemasukan. Nah, setelah mengetahui tadi, ada 7 langkah merancang struktur organisasi. Yang pertama, sesuaikan dengan visi misi. Jadi ketahui lebih dulu apa visi dan misi dari perusahaan tersebut. Kemudian susun struktur organisasi setelah merumuskan bisnis. Jadi pastikan memiliki bisnis dulu, baru menyusun struktur organisasinya. Kemudian pertimbangkan bakat serta talenta pekerja. Usahakan kita peka dan mengerti skill apa saja yang dipunyai oleh pekerja kita. Jadi kita tidak salah dalam menempatkan mereka. Jadi bisa efisiensi, bisa akhirnya kerjanya bisa cepat juga. Kemudian pertimbangkan usia pekerja. Jadi sebenarnya ada usia-usia produktif yang memang sangat bagus untuk bekerja, dan juga ada posisi-posisi yang memang sebaiknya diisi oleh usia tertentu. Kemudian hindari posisi atau jabatan yang tidak sesuai dengan kompetensi karyawan. Karena namanya kita jadinya nanti akan membuang-buang sumber daya ketika dia pandai di A, tapi malah kita tempatkan di B, pada akhirnya nanti yang di A tidak mencapai sesuatu yang baik juga, sedangkan yang di B juga tidak mendapat hasil yang signifikan. Kemudian yang keenam, berlakukan self assessment pada pekerja. Jadi beri reward, biarkan mereka mengenali bakat mereka, kemudian biarkan mereka memberikan yang terbaik untuk perusahaan, dan perusahaan pun meresponnya dengan memberi mereka reward. Kemudian buat struktur organisasi pada perusahaan yang rapi. Jadi buat struktur organisasi yang seefektif mungkin, seramping mungkin, yang tidak terlalu banyak cabang sehingga nanti akan lebih efisien. Adanya struktur organisasi dalam sebuah perusahaan sangat penting untuk menentukan jalannya perusahaan itu sendiri. Struktur organisasi dalam perusahaan bisa berbeda tergantung jenis perusahaan itu sendiri. Dalam menyusun struktur organisasi juga ada hal penting yang harus diperhatikan. Jika salah menempatkan posisi, bisa berpengaruh pada bisnis itu sendiri. Jadi, pada intinya ketika kamu memiliki perusahaan, kamu harus memiliki struktur organisasi agar mengerti, agar bisa mengatur mau kemana, mau seperti apa, dan juga pentingnya kualitas SDM yang kalian ada dalam perusahaan juga sangat penting untuk keberhasilan bisnis kalian. Jadi sekian yang saya sampaikan, semoga sedikit materi ini bisa membantu menambah sedikit pengetahuan kita. Jadi semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, ini berikut saya sertakan link referensi yang membantu saya untuk menyusun materi ini. Sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.